Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Widarti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ponorogo. Saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pertama adalah latar belakang, yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Pelaksanaan pendisiplinan anak yang belum tepat. Berikutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki kedisiplinan yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif agar terbentuk karakter yang diharapkan. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya karakter yang baik melalui disiplin positif, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa dapat menerapkan keyakinan kelas yang disepakati dengan kesadaran dirinya sendiri. Langkah-langkah tindakan saya antara lain: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk berbagi dengan rekan sejawat. 2. Mengumpulkan rekan sejawat untuk diseminasi budaya positif. 3. Berkoordinasi dengan semua wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 4. Memantau, mengevaluasi, merefleksi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain: 1. Dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid agar keyakinan kelas yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan budaya positif. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bosanor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN 3 Bosanor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu saya untuk memenuhi tugas modul 1.4. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru berdiri dulu. Nanti kalau saya bilang SDN 3 Bosanor, dengan semua semangat hebat, gitu ya? SDN 3 Bosanor, semangat hebat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita mulai kepada materi, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu tentang makna budaya positif? Ada yang tahu? Kebiasaan, Bu. Apa? Kebiasaan yang baik. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk Bu Terjuni. Tepuk tangan ya. Budaya positif. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang pengertian dari budaya positif? Nah, itu Budaya yang sering dilakukan, Bu. Iya, sering dilakukan. Budaya itu kebiasaan ya. Hanya sering dilakukan. Oh ya, terima kasih Bu Ari. Tepuk tangan lagi. Sekarang kita bisa melihat di layar tentang pengertian dari budaya positif. Nah, bisa dibaca sendiri nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, intinya kebiasaan ini harus berpihak pada murid, harus menguntungkan murid. Terus tujuan dari adanya budaya positif ini adalah untuk mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan.
karakter murid yang diharapkan pada kurikulum Merdeka ini ada disebut profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan selanjutnya terus ada lagi toleransi, rasa hormat, dan sebagainya. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, itu juga pernah atau memang menuliskan bahwa untuk membentuk karakter masyarakat itu dimulai dari sekolah. Jadi ketika kita membentuk karakter di sekolah itu nantinya akan berpengaruh pada kehidupan di masyarakat. Nah, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang dilakukan adalah mendisiplinkan guru. Disiplin, Bapak Ibu pasti sering sekali atau setiap hari mendengar kata-kata disiplin. Disiplin ini memang sangat dibutuhkan untuk pendidikan, karena dengan adanya disiplin itu akan membentuk karakter bahkan prestasi. Disiplin pasti berkaitan dengan aturan, ketaatan, sanksi atau hukuman. Sebelum kita mempelajari tentang disiplin, kita melihat dulu kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Sekarang kita ke disiplin. Untuk mendisiplinkan anak itu biasanya kita menggunakan cara-cara yang sudah ada, yaitu hukuman, penghargaan, dan diharapkan dari modul ini kita bisa menyelesaikan atau mendisiplinkan anak dengan cara restitusi. Nah, hukuman ini nanti akan istilahnya itu menjadikan anak menjadi patungnya hanya pada satu guru tersebut. Selain itu, hukuman itu juga akan menimbulkan anak menaruh rasa dendam. Sekarang penghargaan. Kalau penghargaan itu ya sama seperti hubungan, masih dari luar, kesadarannya dari luar, belum dari dalam diri siswa sendiri. Jadi mau melakukan sesuatu hanya karena diberi penghargaan atau diberi hadiah dan sebagainya. Nah, untuk restitusi ini nanti anak-anak akan menemukan cara sendiri atau sadar dengan sendirinya cara-cara untuk menyelesaikan atau mendisiplinkan diri dengan restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan berupa tawanan. Misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya dan sebagainya. Nah, kita nanti akan belajar tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Penghukum itu dampaknya juga, saya juga sering sekali melakukan, tapi ya itu tadi akan lebih baik jika menyampaikan atau mendisiplinkan anak dengan cara manajer. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini penting sekali. Kamu apa tidak kasihan? Kamu apa tidak takut dan sebagainya. Itu nanti katanya kalau anak ini didisiplinkan dengan cara membuat rasa bersalah ini akan menimbulkan istilahnya anak terus dihantui rasa bersalah dan ada yang sampai bunuh diri. Kemudian teman
posisi kontrol teman. Saya kemarin pernah membuat artikel yang memposisikan saya sebagai teman pada anak-anak. Kenapa kok tidak istilahnya tidak ditampilkan? Itu saya baru sadar. Ternyata posisi sebagai teman itu juga kurang tepat. Karena posisi pada teman seperti pembuku tadi, yaitu anak itu hanya mengaturnya kepada orang atau guru tersebut. Terus pemantau, kalau pemantau ini berupa konsekuensi, terus hanya mondar-mandir dan sebagainya, mengontrol. Nanti kalau anak pelaku sesuatu coret dan langsung menghukum. Ini juga sama dengan penghukum. Nah, di posisi terakhir ada manajer. Di posisi ini anak-anak akan ditanya, mengapa kamu melakukan seperti ini? Wajar sekali jika kamu melakukan seperti ini. Nanti kita juga akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita belajar dulu tentang keyakinan kelas untuk membentuk atau mendisiplinkan anak supaya bisa sadar dari dirinya sendiri, itu dengan kita mengajak anak membuat keyakinan kelas. Kalau dulu bisa disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, caranya bagaimana kita bersama anak bersama-sama itu membentuk apa yang bisa diyakini itu baik dilaksanakan di kelas maupun di sekolah. Jadi mumpung ini masih tahun ajaran baru, monggo kita lakukan atau kita buat keyakinan kelas bersama anak, biar anak juga itu yang membuat saya sendiri kok saya langgar begitu. Nah, sekarang segitiga restitusi indeks. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita tanya dulu, mengapa kamu berbuat seperti itu? Terus nanti kalau jawabannya saya diinginkan, nah guru menjawab, oh wajar sekali kamu sudah seperti itu. Saya sendiri juga marah kalau digitukan. Itu dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu anak-anak disuruh untuk menyebutkan apa yang dilakukan menurutnya itu yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah dibuat tadi kok dilanggar. Artinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan putarkan video tentang segitiga atau pemecahan masalah dengan segitiga restitusi, dengan posisi kontrol tadi penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir adalah restitusi. Monggo Bapak Ibu, karena kita itu hidup di zaman yang serba modern, maka kita kalau bisa jangan menutup diri. Menutup diri maksud saya, jangan hanya istilahnya saya sudah seperti ini dan sudah baik. Jadi tidak mau untuk menerima masukan atau apa kebaikan dari orang lain. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi, sudah mengikhlaskan waktunya, dan semoga semuanya menjadi amal baik panjenengan semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.